Berapa gaji yang kompetitif bagi karyawan namun tidak mengganggu cash flow perusahaan? Banyak dari klien saya, nggak hanya dari praktisi SDM dan pimpinan perusahaan, tetapi juga pemilik bisnis yang masih secara langsung menangani bisnisnya sendiri. Apakah Anda termasuk salah satunya? Selamat datang kembali di channel Dunia SDM bersama dengan saya Christine Manopo yang menyediakan informasi, sharing, dan strategi dalam mengelola organisasi dan SDM di perusahaan Anda. Bila Anda adalah praktisi SDM, pimpinan perusahaan, pemilik bisnis, ataupun yang mempunyai passion mendalami dunia SDM, saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini supaya Anda dapat langsung mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru, juga share ke rekan-rekan Anda supaya channel ini bermanfaat buat banyak orang yang berkecimpung di pengelolaan organisasi dan SDM tentunya. Ketika kita membicarakan tentang karyawan kita atau talent di perusahaan dan kita ingin bisnis kita berkembang pesat, maka salah satu faktor yang bisa membuat ini terjadi adalah kita memiliki talenta atau karyawan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dalam hal pengalaman, motivasi kerja, dan produktivitas karyawan serta nilai-nilai budaya perusahaan. Dan biasanya ini yang jadi tantangan. Saat kita berpikir mau merekrut karyawan terbaik di luar sana untuk bergabung di perusahaan kita, atau mungkin kita sedang hendak mempertahankan karyawan terbaik kita di perusahaan, maka salah satu pertanyaan inti yang sering muncul dan juga sering menjadi polemik adalah berapa sih kira-kira gaji yang kompetitif bagi karyawan sehingga saya bisa mendapatkan orang-orang terbaik di perusahaan dan juga mempertahankan karyawan terbaik saya, tapi enggak mengganggu cash flow perusahaan. Dan memang kenyataan di lapangan termasuk saya sendiri banyak menghadapinya, yaitu sulitnya menemukan orang-orang yang terbaik untuk direkrut. Padahal kalau kita berbicara di luar sana banyak juga orang yang mencari pekerjaan baru di perusahaan yang baru dengan berbagai macam motivasi mereka atau alasan mereka dan bisa jadi situasinya juga macam-macam. Mungkin Anda mendapati ada calon karyawan yang sudah Anda interview, terus kemudian mempunyai satu profil yang benar-benar menjawab kebutuhan Anda dengan prestasi kerja yang tentunya luar biasa. Namun ternyata nggak bisa Anda rekrut. Kenapa? Karena gajinya sudah terlalu tinggi dan sangat kecil kemungkinan orang tersebut mau bekerja di perusahaan Anda karena yang tadi budgetnya nggak masuk nih. Atau ada kandidat yang gajinya pas dengan budget perusahaan Anda, tapi dalam aspek pengalaman kerja, dalam hal skill, sebenarnya jauh daripada yang Anda harapkan dan biasa-biasa saja dalam hal produktivitas kerja. Atau ada juga situasi yang beberapa kali saya hadapi adalah saya hendak merekrut karyawan dari kompetitor klien saya. Dengan tujuan adalah supaya bisa segera menduplikasi sistemnya mereka, termasuk juga bisa mengejar pertumbuhan revenue. Tapi ternyata saya nggak bisa menawarkan gaji yang kompetitif sesuai dengan budget klien saya yang sebenarnya kalau bisa dikatakan itu masih di bawah kompetitor mereka. Bila Anda sedang berencana untuk menyusun satu struktur gaji di perusahaan Anda, atau mungkin Anda mempertimbangkan untuk menaikkan budget gaji karena hendak merekrut karyawan di perusahaan kompetitor perusahaan Anda, atau mungkin mau mempertahankan karyawan Anda yang menurut Anda adalah karyawan yang terbaik dan hendak keluar atau mengundurkan diri dari perusahaan Anda. Maka sebelum Anda melakukannya, ada beberapa hal yang harus disiapkan dan dipertimbangkan ketika mau menyusun sebuah struktur penggajian.
Yang pertama yang harus dilakukan dan dipertimbangkan adalah identifikasi dulu nih, posisi perusahaan Anda saat ini ada di mana? Baik secara ukuran organisasi, kemudian juga pendapatan, tujuan organisasi, serta arahan strategis perusahaan Anda di masa depan. Kita sebut saja antara 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, bila arah strategis perusahaan Anda adalah untuk ekspansi, maka tentunya akan sangat berbeda bila arahan strategis perusahaan Anda adalah pertumbuhan yang stabil dan tidak membutuhkan satu perubahan yang sangat signifikan. Artinya dalam hal ini Anda nggak bisa memaksakan ya untuk mendapatkan karyawan dari perusahaan yang skala bisnisnya jauh lebih besar dari perusahaan Anda, atau merekrut calon karyawan yang kompetitif dan agresif serta digaji tinggi bila perusahaan Anda adalah perusahaan yang solid, yang harmonis dan nggak membutuhkan banyak perubahan. Hal yang kedua yang harus Anda pertimbangkan adalah setelah Anda mengidentifikasi perusahaan Anda, maka Anda juga harus memperhatikan arus keuangan Anda. Ketika kita berbicara struktur penggajian karyawan, maka secara aspek keuangan, hal ini akan menjadi biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Entah apakah pendapatan perusahaan itu sedang naik atau seperti kondisi sekarang sedang mengalami penurunan misalnya. Jadi dalam hal penggajian, kita benar-benar harus sangat bijak supaya arus keuangan tidak terganggu dan alokasi beban perusahaan diperhitungkan dengan masak-masak. Dan juga mungkin pertimbangkan juga faktor lain, bahwa misalnya saya merekrut karyawan-karyawan potensial yang memiliki kelangkaan di dalam industri perusahaan Anda, artinya kita menganggapnya sebagai investasi. Nah, di sini artinya ketika kita mau menentukan satu anggaran bisnis termasuk dalam hal ini adalah penggajian, Anda juga harus mempertimbangkan banyak aspek dari kegiatan operasi bisnis Anda. Dalam menyusun anggaran terdapat dua kategori, yaitu capital budget dan operating budget. Kalau kita berbicara capital budget, biasanya bentuknya adalah proyeksi atau peralatan baru atau office space, dan operating budget yang merupakan berapa sih sesungguhnya besar biaya untuk menjalankan bisnis Anda 1 tahun ke depan, yang biasanya terdiri atas biaya material, biaya penjualan, biaya produksi, dan gaji karyawan. Dan tentunya dalam hal ini setiap sektor bisnis mempunyai satu persyaratan sendiri dalam menentukan besarnya persentase anggaran gaji karyawan di dalam operating budget. Dan biasanya persentase budget tersebut antara 40% sampai dengan 80% dari pendapatan kotor, dengan asumsi bahwa anggaran ini mencakup kombinasi antara gaji dan benefit karyawan. Nah, atau bila hanya alokasi gaji saja, persentase anggarannya adalah berkisar antara 18 sampai dengan 52% terhadap operating budget yang tergantung kepada tipe bisnis, jenis industri, dan asumsi pendapatan kotor pada periode berjalan. Dan bila perusahaan Anda adalah perusahaan manufaktur, bisa jadi anggaran yang Anda tetapkan adalah idealnya maksimal 20% dari total pendapatan. Atau bila perusahaan Anda adalah bergerak di bidang jasa konsultansi atau IT, maka kemungkinan besar persentase anggaran Anda terhadap gaji adalah sebesar 50% dari total pendapatan. Nah, hal yang ketiga yang harus jadi pertimbangan Anda dalam menyusun struktur penggajian adalah tentukan nih filosofi perusahaan Anda dan terkait dengan penggajian karyawan. Apakah Anda hendak membangun sebuah budaya yang kompetitif dan dinamis atau sebuah budaya yang stabilitas yang mengandung harmonisasi? Artinya, bila filosofi perusahaan Anda adalah kompetisi dan fokus terhadap hasil, maka Anda akan membutuhkan orang-orang yang sangat kompetitif, orang-orang yang fokus terhadap hasil sehingga strategi penggajian yang efektif ya bagi perusahaan Anda adalah gaji variabel lebih besar daripada gaji tetap dan sebaliknya. Untuk
menentukan faktor gaji tetap dan gaji variabel, pertimbangkan juga area-area kritis bagi perusahaan Anda yang menjadi sebuah proses bisnis utama Anda, dan ini menentukan pendekatan apa sih yang tepat untuk Anda dalam menyusun struktur gaji di perusahaan. Bagaimana atau fungsi apa dengan struktur gaji tetap yang lebih tinggi dibandingkan variabel dan sebaliknya. Pertimbangan berikutnya adalah menentukan market Anda di pasar dan melakukan research atas range gaji yang sesuai dengan bisnis Anda berdasarkan level dan fungsi organisasi di perusahaan Anda. Dalam hal ini, Anda bisa melakukan diskusi dengan para praktisi SDM yang lain, mengikuti salary survey, atau mungkin mengumpulkan data secara kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara karyawan. Untuk hal ini, maka langkah penting yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu adalah menentukan jabatan-jabatan yang terdapat di dalam perusahaan, terutama jabatan-jabatan yang memiliki tingkat kelangkaan dan pengambilan keputusan strategis. Di sini sangat diperlukan Anda pastikan sudah memiliki struktur organisasi yang selaras dengan arahan strategi bisnis perusahaan Anda. Sekian sharing saya kali ini dan semoga bermanfaat buat Anda. Dan tentunya bila ada pertanyaan atau mungkin komentar, silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda di kolom komentar, atau bisa juga kirimkan email di link deskripsi yang tertera di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam HR Pro.